yang perlu digarisbawahi, kita itu kecewa sama orang kadang bukan karena orang, tidak melulu karena orangnya jahat, tapi ya karena dia manusia gitu. Kita mesti pahami, oke, dia manusia, dia punya potensi salah. Kalau kita memikirkan bahwa kita itu nikah dengan pasangan yang wajib sempurna, maka selamat menderita, kita pasti akan stres. Karena dia manusia gini kok, kita misalkan nolongin orang, orangnya mau balas budi, tapi dia OTW balas budi meninggal. Berarti kan dia nggak balas budinya bukan karena jahat dong. Iya betul. Tapi karena ya umur aja gitu. Berarti dia bukan jahat aslinya, dia cuma terbatas. Yang repot kalau kita meletakkan kebahagiaan kita di nunggu orang harus balas budi dulu atau enggak. Itu capek sekali. Gimana caranya satu dia cinta sama kita? Makanya pasangan itu, kalau kita ngelihat pasangan itu ngelihatnya pakai hak dan kewajiban doang. Istriku, ini hak saya ya, ini kewajiban kamu. Kalau kamu nggak mau, masih banyak perempuan lain yang mau sama saya. Itu pasti akan capek. Apalagi kalau bandinginnya misalkan ya tetangga, istri yang lain kok mau masakin, kalau dia nggak mau. Bisa jadi bakatnya bukan dimasak, memang dia misalkan sama-sama pengusaha atau sama-sama di dunia kerja. Ada yang misalkan dia nggak bisa kerja tapi ya udah masak jago, masing-masing kan berarti bidangnya. Apalagi masih mending kalau bandingin sama tetangga. Kadang orang mah bandinginnya sama drakor kok. Ya Allah, ngelihat suami sendiri mangap tidurnya, jadi drakor makan skenario, kecelakaan juga masih glowing ya. Sedangkan berarti kita mesti ngeliat pasangan itu dengan sudut pandang apa? Pasangan itu adalah jalan kita untuk tambah dekat ke surganya Allah. Lebih enak kalau kayak gitu. Kebaikan kamu muncul, aku syukurin. Ya udah, kan kalau disyukurin jadi pahala. Kata Allahnya gitu, la in syakartum la azidanakum, surat Ibrahim ayat 7. Oh, berarti setiap kali kebaikan muncul jadi pahala. Setiap kali kekurangannya muncul, kita kan gak nikah sama malaikat. Mungkin itu aku menyakiti kamu atau kamu menyakiti aku. Kepahitan kan ujungnya dua. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Berarti kamu lagi jadi ladang penggugur dosa aku. Coba kita lihat. Berarti sepanjang kita nikah, aku bersamamu, pilihannya cuma dua nih. Kalau nggak aku tergugurkan dosanya, aku dapat pahala. Bukankah itu dua tiket utama ke surga? Tempat di mana kita pengen pulang, tujuan di mana kita semua pasti mati. Berarti kenapa aku masih harus ngambek melulu sama kamu? Kalau misalkan sepanjang nikah isinya ngambek melulu. Aku suka bilangnya kayak gini, mungkin alasannya cuma dua. Entah kita terlalu cinta sama dunianya, atau mungkin kitanya aja kali yang belum pengen ke surga, ngerasa kayak bakal hidup selamanya. Jadi kok kadang kalau mau jujur, bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapus, tapi udah gitu ibadah kita segitu-gitunya. Sedekah nggak bisa kayak orang-orang kaya, nggak bisa banyak. Sholat ya kita tidak seperti para imam besar yang punya waktu banyak untuk sholat di masjid. Tapi Allah pengen bersihin itu, kita bersihin dosa kita dari itu semua, dari semua dosa itu. Kadang pasti ada ujiannya. Ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang lah. Ada yang diuji di istrinya, ada yang istrinya baik di anaknya, ada yang istri dan anaknya baik, ada yang di finansialnya. Yang semua tujuannya satu, bisa jadi gara-gara kepahitan itu. Bisa jadi gara-gara kepahitan itu kita nanti pulang dalam keadaan, alhamdulillah ya Allah saya yang sakit. Boro-boro bisa pergi maksiat, tiap hari terkapar sambil nahan sakit, zikir. Maka bisa jadi surganya lebih terjamin, dosanya lebih bersih daripada yang sehat tapi maksiat. Selama ini kan kita masih ngerasa berat stres hidupnya karena itu, belum mikirin ke yang lebih jauh. Kita aja kalau ketemu anak SD yang dia mainnya sama bapak-bapak temennya, gaulnya sama om-om, ini anak SD kok beda ya, dia malah mikirin mau kuliah di mana, mau bisnis apa. Di saat teman-teman SD-nya yang lain sibuk nanti sore mau jajan apa, cuman mikirin nanti sore. Apalagi orang yang, kalau anak SD aja bisa dibilang pinter gara-gara mikirin 10 tahun ke depan, kata Nabi jauh lebih pinter lagi orang yang sibuk mikirin setelah mati bakal jadi apa nih. Kok kalau surga dan neraka nggak ada gimana? Ya alhamdulillah, berarti paling cuma nyesel, aduh tau gitu saya bandel waktu hidup. Kalau ada, kan repot. Di saat dunia, di saat masih di dunia, surga dan akhirat mungkin menurut orang cuman khayalan. Tapi ketika sudah wafat, ketika itu semua udah jadi nyata, ya dunia ini yang justru malah menjadi khayalan bagi orang-orang yang udah di sana.